Manor pengobatan. Badai perlahan mereda dan pintu kamar tidur terbuka perlahan, saat Guru Oyun melangkah keluar dari kamar. Angin sepoi-sepoi menyapu rambut keperakannya dan membuatnya tampak seperti dewa sementara jubah merahnya berkibar tertiup angin. Pria itu berbalik menghadap wanita berbaju hijau yang telah melangkah keluar dari pintu. Wajahnya yang tak tertandingi kemudian bersinar dengan senyuman. Yuner, selamat, kamu akhirnya berhasil menembus peringkat Martial Saint. Guru Oyun tersenyum dan perlahan mendekati pria yang sedang bersandar di pohon. Xiao Ye, tamu dari kota pertama akan segera tiba, kita harus membuat persiapan untuk menyambut tamu terhormat kita. Kilatan cahaya melintas di mata Guru Oyun, mungkin sudah waktunya dia memasuki tempat itu sekarang. Ini seharusnya tempatnya. Beberapa hari kemudian, beberapa sosok turun dari langit untuk berdiri di luar gerbang manor pengobatan. Berdiri di depan sebagian besar kelompok adalah seorang pria muda. Dia memiliki ciri yang terlihat biasa-biasa saja dan merupakan tipe orang yang wajahnya mudah tersesat di tengah keramaian. Namun, pria ini memiliki mata setajam elang, tatapannya sangat tajam dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang kuat. Guru Oyun telah merasakan kehadiran mereka dengan segera dan segera menonaktifkan formasi. Karenanya, orang-orang ini dapat memasuki manor pengobatan tanpa hambatan. Pada saat ini, seorang wanita berbaju hijau sedang duduk tegak di atas kursi kayu keras di aula besar manor pengobatan. Matanya yang jernih dan dingin mengamati kelompok dengan jubah putih saat mereka memasuki pintu. Di samping wanita berbaju hijau adalah pria dingin dan muram dengan jubah merah tua. Dia mengerutkan bibirnya yang tajam, seperti pisau dan tipis, melingkarkannya ke sudut yang menghina. Jelas bahwa Tuan Yang Agung Honglian tidak memiliki kesan yang baik terhadap siapapun dari kota pertama, tidak peduli siapa mereka. Aku percaya bahwa kamu, Yang Mulia, adalah utusan dari kota pertama. Tuan Yang Agung Honglian memandang pemuda itu saat dia berbicara dengan dingin. Tuan Yang Agung Honglian mungkin sebelumnya telah menembus peringkat Martial Saint tetapi karena ketidakhadirannya yang konstan dari wilayah teratai merah, utusan kota pertama akan disambut oleh ruang kosong bahkan jika mereka mengunjunginya. Oleh karena itu, ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan utusan tingkat tinggi dari kota pertama. Benar. Utusan itu tampaknya muak dengan kekasaran Tuan Yang Agung Honglian. Dia kemudian mengerutkan kening dan menjawab dengan suara dingin dan bangga. Kami telah melakukan perjalanan dari kota pertama dan telah dikenal sebagai pemandu di dunia sekuler. Hanya kami yang dapat membimbing para pembudidaya dunia sekuler seperti kamu sendiri menuju jalan yang mengarah ke kota pertama. Aku di sini untuk memberi selamat kepadamu. Kamu akhirnya dapat meninggalkan tempat ini dan melakukan perjalanan ke surga yang dirindukan banyak pembudidaya. Puff. Suara tawa kecil terdengar tepat saat utusan itu selesai berbicara. Suara kekanak-kanakan burung vermilion segera menimpali. Surga? Bukankah surga adalah tempat yang hanya dikunjungi orang ketika mereka mati? Mungkinkah seseorang hanya dapat pergi ke kota pertama ketika seseorang sudah mati?
Ekspresi utusan itu langsung menghitam, jika bukan karena fakta bahwa burung vermilion tampak seperti anak berusia 5 hingga 6 tahun, dia akan memberinya pelajaran menyeluruh tentang konsekuensi mempermalukan kota pertama. Ejek utusan itu dengan dingin sebelum dia berkata dengan arogan. Tujuanku di sini hari ini adalah membawa kalian semua ke kota pertama. Aku di sini bukan untuk berdebat dengan seorang gadis kecil. Namun aku juga perlu memberitahumu tentang peraturan kota pertama. Kota pertama tidak seperti daratanmu. Di mata warga kota pertama, orang-orang di daratan hanyalah orang-orang dari dunia sekuler, bahkan yang terendah dari yang paling rendah akan lebih kuat daripada siapapun dari dunia sekuler. Oleh karena itu jangan berpikir bahwa hanya karena kamu dapat melanggar hukum dan melakukan kejahatan di dunia sekuler sehingga kamu dapat melakukan hal yang sama di kota pertama. Memang benar bahwa kamu telah menembus peringkat martial saint pada usia 20 atau jadi dan kamu bisa dianggap jenius yang tak tertandingi. Sayangnya di mata para pembudidaya kota pertama, kamu tidak berbeda dari warga biasa. Sebagai salah satu utusan kota pertama, dia jelas punya hak untuk bersikap sombong. Orang-orang ini yang telah menembus peringkat martial saint di dunia sekuler tidak dapat diukur di matanya. Selain itu, siapa dari dunia sekuler yang tidak mau berlutut begitu melihatnya? Mereka bahkan akan berjuang untuk mendapatkan bantuannya semua demi menerima peluang yang lebih besar saat memasuki kota pertama. Oleh karena itu, dia percaya bahwa kedua orang di depannya ini juga seperti itu. Tidak ada yang cukup bodoh untuk menjadi musuh utusan kota pertama. Selanjutnya, utusan itu melirik ke arah Guru Woyun dan Tuan Yang Agung Hong Lian sebelum dia melanjutkan berbicara. Di kota pertama, tidak ada yang bisa membunuh orang lain dengan arogan dan tanpa izin. Siapapun yang melanggar aturan ini akan menerima hukuman berat. Terlepas dari dendammu sebelumnya, kamu harus menghapus semuanya. Jika tidak, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Jelas, karena utusan itu mengatakan hal-hal ini, itu membuktikan bahwa dia telah melihat benar melalui identitas Tuan Yang Agung Hong Lian. Secara alami, dia tahu tentang dendam antara Tuan Yang Agung Hong Lian dan keluarga Lin. Hahaha. Tuan Yang Agung Hong Lian tertawa terbahak-bahak. Tawanya dipenuhi dengan dominasi dan terdengar di seluruh manor pengobatan. Jadi utusan kota pertama itu tidak masuk akal. Keluarga Lin telah memburuku selama bertahun-tahun dan telah mencabik-cabik keluargaku. Apakah kamu mengatakan bahwa aku seharusnya tidak membalas dendam? Tidak peduli apa, aku akan membalas dendam kepada keluarga Lin untuk perseteruan darah mereka. Wajah dingin dan suram pria itu muncul dengan niat membunuh yang dalam. Jubah merahnya dipenuhi dengan udara pembunuh, menyebabkan suhu di aula besar anjlok. Aku hanya mengatakan apa yang perlu dikatakan. Utusan itu kemudian dengan lembut menyipitkan matanya saat dia menjawab dengan sikap dingin dan jauh. Namun kamu harus percaya pada kekuatan kota pertama. Tahukah kamu mengapa kamu masih hidup meskipun diburu oleh keluarga Lin selama bertahun-tahun? Itu karena keluarga Lin berada di bawah kendali kota pertama dan tidak dapat memobilisasi pembudidaya mereka yang kuat. Jika tidak, kamu mungkin sudah lama mati. Namun seperti halnya kamu untuk memasuki kota pertama,
Ini berarti bahwa keluarga Lin sekarang dapat menyerang kamu kapanpun mereka mau. Selama itu bukan pembantaian besar-besaran, kota pertama tidak akan ikut campur. Utusan itu berhenti dan wajahnya sama sombongnya seperti sebelumnya. Oleh karena itu aku menyarankanmu untuk meletakkan dendammu ini demi keselamatanmu sendiri. Namun jika kamu masih tetap ceroboh dan tidak terkendali, kamu akan memiliki akhir yang tragis. Aku akan meninggalkan token yang diperlukan untuk memasuki kota pertama di sini. Selamat tinggal. Utusan itu menatap Guru Oyun dan ayahnya untuk terakhir kalinya sebelum dia berbalik untuk keluar dari aula besar. Tepat saat dia hendak melangkah keluar pintu, sebuah kepala penuh dengan rambut keperakan meluncur di depan matanya, membawa aura suram yang membuat jantungnya berdebar kencang. Rambut perak dan jubah merah tua, dikatakan bahwa belum lama ini, seorang jenius yang tak tertandingi telah muncul di kota pertama. Tidak ada yang tahu siapa namanya dan yang mereka tahu hanyalah ciri khasnya. Dia memiliki kepala penuh dengan rambut perak dan mengenakan jubah merah tua saat dia mengendarai 10.000 binatang dan memotong langit yang luas. Itu pasti kebetulan. Utusan itu menggelengkan kepalanya. Apa yang akan dilakukan oleh seorang jenius tak tertandingi dari kota pertama di tempat seperti ini? Meskipun orang ini memiliki rambut perak dan jubah merah juga, dia mungkin bukan pria itu. Dia tidak lagi ragu-ragu memikirkan hal ini saat dia memimpin sekelompok anggota dari kota pertama keluar dari manor pengobatan. Yuner. Qianbei tidak mau repot-repot memberi utusan itu pandangan kedua saat dia berjalan menuju Guru Oyun. Mata merahnya mendarat di atas token emas di depannya dan bibirnya melengkung membentuk sudut. Kamu memiliki token sekarang, saatnya kita menuju kota pertama. Guru Oyun mengangguk dan berbalik ke arah Tuan Yang Agung Honglian dan berkata, "Ayah, apakah kamu punya rencana?" Tuan Yang Agung Honglian berpikir sejenak sebelum dia perlahan menjawab. Aku perlu melakukan perjalanan kembali ke wilayah teratai merah dan membuat persiapanku. Aku akan mencarimu di kota pertama setelah aku selesai. Mungkin ibumu menunggu kita di sana. Jika Qianbei tidak ada di sini, Tuan Yang Agung Honglian tidak akan pernah membiarkan Guru Oyun mempertaruhkan nyawanya dan berani menghadapi bahaya di kota pertama sendirian. Sekarang, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan pria ini telah berkembang ke tingkat yang substansial. Setidaknya, pada saat ini, Tuan Yang Agung tidak lagi cocok untuknya. Dengan pria ini di sisi Guru Oyun, dia akan bisa pergi dengan damai. Baiklah. Guru Oyun mengangguk. Aku perlu membuat beberapa pengaturan juga. Kita akan berangkat ke kota pertama besok. Sebelum pembudidaya kota pertama tiba, orang-orang di wilayah blok utara telah menemukan ramuan obat yang dia butuhkan. Sekarang, sudah waktunya baginya untuk mulai menyempurnakan pil generasi tulang daging. Berdasarkan tingkat kekuatan Guru Oyun saat ini, menyempurnakan pil generasi tulang daging tidak akan lagi menimbulkan masalah baginya. Oleh karena itu, setelah Tuan Yang Agung Honglian pergi, dia segera memasuki pagoda surgawi kuno untuk memperbaiki pilnya. Pil ini tidak memakan banyak waktunya dan berhasil disuling. Saat Guru Oyun menatap pil hijau giok yang berkilau dan tembus cahaya, dia perlahan menghembuskan napas dan berkata, "Proses penyempurnaan berhasil,
Aku akan memberikan ini kepada Yuer untuk dikonsumsi sekarang. Selama beberapa hari terakhir ini, lengan Yuer terasa sakit di hatinya. Sekarang, titik pahit ini bisa dilepaskan. Manor pengobatan. Cahaya matahari bersinar di halaman saat Xia Linyu berdiri tegak di luar gerbang. Matanya yang jernih dan jernih tidak pernah meninggalkan pintu yang tertutup rapat dan wajahnya yang halus menunjukkan rasa perhatian. Saat dia hendak bergerak, pintu kamar perlahan terbuka. Yuer. Guru Oyun tidak menyangka Xia Linyu akan muncul di depan pintunya. Dia terkejut sebelum dia dengan lembut mengangkat alisnya. "Apa yang kamu lakukan di sini, Kakak?" Xia Linyu dengan lembut menurunkan matanya dan bulu matanya yang panjang menyembunyikan emosi di dalamnya. "Apakah kamu akan menuju ke kota pertama?" Guru Oyun terdiam sesaat sebelum dia perlahan mengangguk. "Aku ingin mencari ibuku dalam kehidupan ini, Kakak." Xia Linyu mengangkat kepalanya seolah-olah dia telah membuat keputusan dan matanya yang jernih dan jernih yang seperti genangan air yang dipasang di Guru Oyun. Dia kemudian berkata, "Aku tidak ingin tetap sembunyi di bawah sayapmu selama sisa hidupku. Jadi aku tidak akan mengikutimu ke kota pertama kali ini. Aku ingin melatih diriku, hanya dengan begitu aku akan menjadi dalam keadaan yang menguntungkan." Xia Linyu adalah orang yang tidak berguna di masa lalunya dan bergantung pada saudara perempuannya untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, dia tidak ingin lagi hidup dalam keberadaan yang lemah dalam kehidupan ini. Namun, jika dia ingin tumbuh, dia harus meninggalkan sisi saudara perempuannya. "Kakak." Perasaan tekad melintas di mata Xia Linyu saat dia menatap Guru Oyun yang diam. "Aku telah memikirkan hal ini untuk sementara waktu sekarang dan aku telah membuat keputusan. Jangan khawatir. Setelah aku mengumpulkan cukup kekuatan aku akan mencarimu di kota pertama. Ketika saatnya tiba kamu akan bertemu dengan versi baru diriku." Guru Oyun diam dan tidak berbicara. Setelah jeda yang lama, dia mengangkat pandangannya dan menatap ke arah fitur lembut pria muda itu namun tegas. "Jika kamu benar-benar telah membuat keputusan, aku akan mendukungmu. Jika kamu mengalami masalah apapun, kamu dapat pergi ke manor pengobatan atau wilayah teratai merah dan meminta bantuan. Kamu juga dapat pergi ke negara emas dan meminta bantuan Supreme Jin. Aku percaya bahwa orang-orang ini akan membantumu. Kakak, aku saudara laki-lakimu jadi aku tidak akan mengecewakanmu." Xia Linyu tersenyum, senyumannya malu-malu dan lembut. Tidak bisa tidak orang merasa hati mereka melembut. "Ini adalah pil regenerasi tulang daging." Guru Oyun mengeluarkan pil dari tangannya dan meletakkannya di depan Xia Linyu. "Konsumsilah dan lengan yang putus itu akan tumbuh lagi." Xia Linyu menatap pil di tangan wanita itu saat jantungnya mulai berdetak kencang. Dia benar-benar tidak berpikir bahwa hari ini akan datang dan lengannya akan tumbuh kembali. Mungkin tidak ada satu orang pun di dunia ini yang percaya bahwa menumbuhkan kembali lengan akan menjadi sebuah kemungkinan. Xia Linyu menarik napas dalam-dalam memikirkan hal ini dan meminum pil itu tanpa berkata lain. Dia kemudian meletakkannya di mulutnya dan dengan hati-hati menelannya. Saat pil larut di mulutnya,
Xia Linyu merasakan sakit gatal di lengan kirinya. Dia merasakan dorongan yang kuat untuk meraih dan menggaruknya. Sebuah suara yang jelas dan dingin segera berteriak dan menghentikan aksinya. "Bersabarlah, jangan bergerak." Setelah mendengar ini, Xia Linyu secara alami tidak akan berani melakukan gerakan apapun. Dia dengan cepat menurunkan tangannya dan memaksa dirinya untuk menahan rasa gatal yang menyakitkan di bahu kirinya. Namun, Xia Linyu segera tercengang dengan apa yang terjadi selanjutnya. Dia bisa melihat lengannya yang terputus tumbuh lebih panjang. Berapa banyak orang yang bisa mencapai prestasi aneh menumbuhkan kembali lengan baru? Namun, Guru Woyun berhasil melakukannya. Bahkan jika berita ini keluar, tidak ada yang akan percaya. "Kakak, lenganku benar-benar kembali." Suara Xia Linyu bergetar. Dia tidak bisa menghentikan air matanya yang mengalir di wajahnya. Bisa dibayangkan betapa bahagianya dan semangatnya dia. Tidak peduli apa, kehilangan satu lengan berarti mengekang kekuatannya. Sekarang lengannya telah tumbuh kembali. Dia memiliki jaminan 100% bahwa dia akan dapat mengikuti Guru Woyun ke kota pertama. "Yuer, tujuan perjalanan kita ke wilayah blok utara telah selesai." Guru Woyun tersenyum dan menepuk bahu Xia Linyu. "Kamu dapat melanjutkan kultivasimu secara normal sekarang." "Kakak." Xia Linyu mengangkat wajahnya yang ternoda air mata dan halus. Bibirnya dengan lembut bergetar ketika dia berbicara. "Meskipun kamu telah mengatakan kepadaku sejak awal bahwa kamu dapat menumbuhkan kembali lenganku yang terputus, aku tidak menaruh terlalu banyak harapan padanya. Aku takut jika aku terlalu percaya kekecewaanku akan menjadi lebih besar, namun aku tidak pernah berpikir bahwa kamu benar-benar dapat mencapainya." Guru Woyun tersenyum lembut, matanya sangat terharu. Dia tidak memiliki banyak orang yang dicintai di masa lalunya. Yang tersisa mungkin hanya Xia Linyu yang telah bereinkarnasi dengannya. Oleh karena itu, dia mengeluarkan semua yang dia punya untuk datang ke wilayah blok utara, semua demi menyempurnakan pil generasi tulang daging ini. Untung Guru Woyun berhasil menyempurnakan pil itu. "Yuer, aku akan pergi besok. Aku akan meninggalkan Wei Yi dan yang lainnya untuk mengurus wilayah blok utara. Jika kamu merasa lelah di dunia luar, kamu bisa kembali ke sini untuk beristirahat. Tidak ada para pembudidaya dari kota pertama yang dapat melukaimu di wilayah blok utara." Sebelum Guru Woyun pergi, dia akan menyerahkan formasi itu kepada Wei Yi. Dengan formasi ini, bahkan anggota kota pertama bisa melupakan tentang membunuh siapapun di manor pengobatan. "Aku mengerti." Hati Xia Linyu dipenuhi dengan emosi, namun, ketika dia ingat bagaimana Guru Woyun akan pergi, matanya dipenuhi keengganan. "Kakak, kamu harus menungguku di kota pertama. Aku akan segera datang untuk menemuimu." "Baiklah, aku akan menunggumu." Guru Woyun telah menatap pada fitur lembut pemuda itu saat dia menjawab dengan jelas. Ordo rahasia, kabut putih samar menutupi tempat itu, mengubahnya menjadi negeri dongeng di dunia manusia. Seorang wanita berbaju putih yang duduk bersila dengan mata tertutup tiba-tiba membuka matanya.
dia kemudian mengalihkan pandangannya ke arah seorang wanita tua yang telah melangkah ke arahnya di atas awan. Wanita berbaju putih itu perlahan bangkit dan berkata, "Tuan Yuer." Wanita tua itu berhenti dan menatap dengan penuh kasih pada wanita yang benar-benar cantik berjubah putih. Dia kemudian berkata, "Aku pernah berjanji kepadamu bahwa setelah kultivasi tertutupmu berakhir, aku akan membiarkanmu meninggalkan Ordo Rahasia. Waktunya telah tiba dan aku harus memenuhi janjiku kepadamu juga. Kamu sekarang dapat meninggalkan tempat ini dan mencari suami dan anak-anakmu." Seolah-olah sinar matahari yang hangat bersinar dari langit, melelehkan wanita dengan ekspresi sedingin es putih dan mengisinya dengan kelembutan dan kelembutan. Senyuman di wajahnya bisa menggerakkan hati seseorang. "Ya Tuan, sudah lebih dari 20 tahun, sekarang aku akhirnya bisa meninggalkan tempat ini dan mencari keluargaku. Selain itu aku dapat membuat mereka yang telah merugikan keluargaku membayar harga yang paling menyakitkan. Pergilah, sebagai wanita suci dari Ordo Rahasia, posisimu ditetapkan tinggi. Seharusnya kamu tidak harus menderita pelecehan orang lain sejak awal. Kamu bisa membuat orang lain membayar rasa sakit yang telah kamu alami, tetapi Ordo Rahasia tidak dapat membantumu. Kamu harus membalas dendam sendiri." Wanita tua itu memandang wanita berjubah putih saat matanya dipenuhi cinta. Setelah bertahun-tahun, dia sudah lama melihat wanita ini sebagai putrinya sendiri. Sekarang putrinya akan meninggalkannya, bagaimana mungkin dia tidak merasa segan? Wanita berbaju putih ingin berbicara tetapi kata-kata itu tidak sampai pada akhirnya. Dia menurunkan tubuhnya dan berlutut di tanah sebelum membungkuk ke arah wanita tua itu. Dia kemudian berkata, "Guru, terima kasih telah menyelamatkan hidupku tahun itu. Tanpamu, Dongfang Yu hari ini tidak akan ada. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Begitu aku menemukan keluargaku, aku akan kembali ke Ordo Rahasia." Senyum puas muncul di wajah wanita tua itu dan dia mengangguk lembut. "Yuer, ada satu hal lagi yang harus kukatakan padamu. Tidak peduli apa yang kamu lakukan di dunia luar, jangan biarkan siapapun mengetahui identitasmu di Ordo Rahasia. Jika tidak, jika ada yang tahu tentang identitasmu sebagai wanita suci dari Ordo Rahasia, akan ada banyak masalah." Ordo Rahasia memang sangat kuat di kota pertama. Bahkan administrator kota pertama perlu meninggalkan beberapa bentuk kepekaan untuk Ordo Rahasia. Namun, Ordo Rahasia telah menyembunyikan dirinya dari dunia selama bertahun-tahun. Jika ada yang menemukan identitas Dongfang Yu, komplikasi akan muncul. Lebih penting lagi, ini terkait dengan orang yang dikendalikan oleh Ordo Rahasia. Orang itu telah berada di bawah penjagaan Ordo Rahasia selama lebih dari 10.000 tahun, namun mereka tidak dapat membuktikan bahwa dia tidak lagi memiliki sekutu yang tersisa di kota pertama. Jika identitas Dongfang Yu sebagai wanita suci tersingkap, bahaya mungkin akan datang. Inilah yang paling dikhawatirkan oleh wanita tua itu. "Aku mengerti Guru." Dongfang Yu bangkit dan mengepalkan tinjunya ke arah wanita tua itu sebelum dia berbalik dan pergi. Namun, saat itu, tiba-tiba ada sesuatu yang menarik celananya, menyebabkan dia menghentikan langkahnya. Grau!
Naga putih itu mengerang pelan dan matanya terpaku dengan keengganan saat dia menatapnya dengan menyedihkan. Hati Dong Fang Yu langsung melembut, dia mengelus kepala naga putih dan cahaya dingin di wajahnya telah lama menghilang, digantikan oleh kelembutan seperti angin musim semi. Aku akan mencari keluargaku, aku akan segera kembali. Naga putih itu membuka mulutnya dengan kesal sebelum menjilati tangan Dong Fang Yu sambil terus menatapnya dengan patah hati. Dong Fang Yu mengeraskan hatinya dan tidak melirik kedua mata menyedihkan naga putih itu. Dia kemudian berbalik dan menuruni gunung. Sekarang, setiap kali dia memikirkan bagaimana dia akan segera bertemu dengan pria yang dia rindukan siang dan malam, hatinya akan dipenuhi dengan kegembiraan. Pada akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam dan berbalik untuk melihat ke langit, dengan lembut bergumam. "Kakak Tian, aku akan segera datang untukmu." Sudah lebih dari 20 tahun, tidak ada yang tahu apa yang harus dia tanggung selama 20 tahun terakhir ini. Jika bukan karena kekuatan yang dia kumpulkan dari kerinduannya akan keluarganya, dia tidak akan bisa menahannya sama sekali. Waktu sangat tergantung selama kultivasi di gunung ini, tidak pernah ada saat ketika dia tidak ingin meninggalkan tempat ini untuk mencari keluarganya. Sekarang, dia akhirnya bisa keluar dari ordo rahasia dan melakukan perjalanan menuju daratan yang telah dia tinggalkan selama lebih dari 20 tahun. Kota pertama. Ini adalah bagian paling misterius di daratan puncak timur dan terletak di dimensi yang sama sekali berbeda. Jika seseorang ingin memasuki kota pertama, mereka harus memegang token yang diberikan oleh kota pertama kepada mereka terlebih dahulu. Jika tidak, tidak ada yang bisa memasuki ambang kota pertama dengan mudah. Pada saat ini, seorang pria dan seorang wanita berhenti di langkah mereka di pinggiran kota-kota pertama. Sekilas, terlihat bahwa wanita yang berpakaian hijau itu memiliki ciri-ciri yang lembut, dia jelas cantik dan murni, mata hitamnya menahan cahaya yang dingin dan jernih saat mereka menatap pintu dimensi besar yang tertutup rapat di depannya. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Seorang pria dengan rambut keperakan dan jubah merah berdiri di sampingnya. Orang ini memiliki ciri-ciri yang bisa menjatuhkan bangsa. Mata merahnya seperti mata iblis dan menggoda. Namun, ketika dia menatap wanita berbaju hijau di sebelahnya, senyum mempesona akan muncul di bibirnya. Mengikuti penampilan mereka, orang-orang di sekitar mereka tidak bisa membantu tetapi mengalihkan pandangan mereka ke arah mereka. Beberapa merasa sulit untuk berpaling. Xiao Ye. Guru Woyun mengangkat bahunya dan terkekeh. Aku merasa bahwa para wanita di sekitar kita ini ingin menelanmu utuh-utuh. Qian Bei mengerutkan alisnya saat mata merahnya menatap acuh tak acuh pada wanita yang menatapnya. Cahaya suram melintas di matanya dan memperbesar aura dingin dan menakutkan dari dalam dirinya. Itu membuat wanita yang selama ini menatapnya menggigil dan dengan cepat berbalik. Sepertinya pria ini cukup kuat. Yang terbaik adalah tidak memprovokasi dia. Aku yakin kalian berdua telah tiba di kota pertama untuk pertama kalinya. Tentu saja,
Ada beberapa wanita yang terlalu berani yang mengabaikan aura menakutkan Qian Bei. Mereka membengkokkan pinggang ramping mereka dan melangkah maju, menunjukkan apa yang mereka anggap sebagai senyuman menggoda dan berkata, "Izinkan aku memperkenalkan diri, aku Wu Meier, seorang murid dari Sekte Pesona. Kamu dipersilakan untuk mencariku di Sekte Pesona jika ada yang menyebabkan masalah bagimu di kota pertama." Meskipun dia berbicara kepada mereka berdua, matanya tertuju pada Qian Bei sejak awal dan ekspresinya yang meneteskan air liur terlihat jelas untuk dilihat semua orang. Ada dekrit di kota pertama yang melarang kultivator manapun pada level Martial Saint atau lebih tinggi untuk menyakiti orang-orang dari dunia sekuler sesuka hati. Jika tidak, mereka akan dihukum berat oleh kota pertama. Namun, selama mereka tidak melanggar peraturan, orang-orang ini dapat keluar masuk kota pertama kapanpun mereka mau. Ini juga alasan mengapa begitu banyak orang yang antri di depan pintu dimensi. Wanita itu adalah murid dari Sekte Pesona. Aku pernah mendengar bahwa Sekte Pesona hanya menerima wanita sebagai murid mereka. Metode kultivasi mereka terdiri dari praktik yang sangat tidak jujur. Para murid akan meminjam kekuatan pria untuk memperkuat kesehatan wanita dengan tidur dengan pria. Oleh karena itu banyak pria di kota pertama telah menjadi sasaran pelecehan mereka. Petik 2. Para murid dari Sekte Pesona benar-benar menggunakan metode kultivasi itu. Mengapa orang-orang dari kota pertama tidak menghukum mereka? Kamu mungkin tidak menyadari hal ini, tetapi para murid dari Sekte Pesona menggunakan metode kultivasi yang dapat merayu hati orang lain. Mereka hanya perlu sekali melihat dan orang-orang itu akan sulit menolaknya. Orang-orang itu secara sukarela akan melakukan hubungan seksual dengan mereka. Murid dari Sekte Pesona tidak pernah memaksa orang-orang itu, jadi mengapa kota pertama ikut campur? Selain itu anggota Sekte Pesona selalu mengarahkan pandangan mereka pada pria yang baru saja menerima undangan ke kota pertama. Orang-orang seperti mereka tidak memiliki perlindungan dari kekuatan apapun di kota pertama sehingga mereka siap untuk dipilih oleh Sekte Pesona. Kerumunan itu mulai mengobrol tanpa henti. Berdasarkan situasi saat ini, murid dari Sekte Pesona itu mengincar pria berambut perak di hadapannya dan ingin membujuknya kembali ke Sekte Pesona untuk meminjam kekuatan prianya dan memperkuat kesehatannya. Yang menyedihkan adalah gadis yang lembut dan cantik di sebelah pria berambut perak. Suaminya akan segera direnggut untuk kesenangan murid Sekte Pesona itu, sementara yang bisa dia lakukan hanyalah mundur dan menyaksikan semuanya terjadi. Namun, Wu Meier terkejut saat melihat bagaimana Qian Bei sepertinya tidak mendengarnya sama sekali. Dia menarik napas dalam-dalam dan memperlihatkan senyum menggoda di wajahnya sekali lagi dan berbicara dengan gelombang genit di matanya. "Tuan, aku Wu Meier dari Sekte Pesona. Jika ini pertama kalinya kamu di kota pertama, aku yakin kamu pasti tidak memiliki banyak pemahaman tentang kota. Bagaimana kalau aku memberimu penjelasan?" Wu Meier diam-diam memanuver keterampilan glamornya saat dia berbicara. Dia percaya bahwa tidak ada pria yang bisa menolak murid dari Pesona Sekte Pesona. Akhirnya pria ini akan menjadi objek kesenangannya. Senyuman Wu Meier semakin memikat seolah dia sudah bisa membayangkannya dan keserakahannya terlihat di matanya. Guru Oyun tidak mengatakan satu hal pun sejak awal. Dia bahkan tidak repot-repot melihat Wu Meier seolah-olah dia belum pernah melihat seseorang merayu Qian Bei sebelumnya.
Jika kamu tidak ingin sekte pesona menghilang. Saat Wu Meier dipenuhi dengan harapan dan keserakahan, sebuah suara yang dalam dan suram terdengar di atas kepalanya. Sebaiknya kamu pergi. Wu Meier kaget sementara senyum di wajahnya menghilang. Dia mengangkat kepalanya dengan heran dan sepasang mata berwarna merah yang tenang dan tenang muncul dalam pandangannya, membuatnya menggigil. Apakah pria ini tidak tergoda oleh teknikku? Bagaimana ini bisa terjadi? Terlepas dari kekuatan pria manapun, dia seharusnya tidak mungkin dapat melarikan diri dari keterampilan glamor murid sekte pesona. Namun, pria berambut perak di hadapannya tidak menunjukkan tanda-tanda linglung atau nafsu di matanya, sebaliknya, hanya ada niat membunuh yang haus darah. Wu Meier menggigit bibirnya saat wajahnya pucat pasi. Dia hanya menolak untuk percaya bahwa ada orang yang bisa menembus keterampilan glamor murid sekte pesona. Dia kemudian menarik napas dalam-dalam sebelum tubuhnya yang lembut dan lembut jatuh ke arah Qian Beiye seolah-olah dia telah benar-benar kehilangan semua kekuatannya. Wu Meier berasumsi bahwa ini adalah perjalanan pertama Guru Ouyun dan rekannya ke kota pertama karena Guru Ouyun sedang memegang token di tangannya. Oleh karena itu, Wu Meier telah menebak situasi mereka pada pandangan pertama dan ini juga penyebab dari kelancangannya. Bagaimanapun, sebelum ini, tidak ada kekurangan dari perilaku ini pada akhirnya. Namun, dia bukan satu-satunya. Setiap kali seorang pria dari dunia sekuler menginjakkan kaki di kota pertama dan bertemu dengan seorang murid dari sekte pesona, orang-orang itu akan segera dikantongi dan diubah menjadi alat laki-laki yang akan ditiduri oleh murid itu untuk memulihkan kesehatan mereka. Selanjutnya sekte pesona tidak pernah gagal. Bagaimana mungkin Wu Meier hidup dengan fakta bahwa seorang pria telah lolos dari keterampilan glamornya? Jika kabar ini keluar, bagaimana mungkin dia bisa bertahan hidup di sekte pesona? Master sektenya pasti akan mengusirnya dari sekte pesona dan dia akan menjadi bahan tertawaan kota pertama. Saat tubuh Wu Meier yang jatuh hendak menyentuh Qian Beiye, ledakan keras terdengar dan aura dingin yang menakutkan, diikuti oleh badai yang kuat, meledak dari lingkungan pria itu. Saat itu tubuh Wu Meier terlempar keluar, darah mengalir dari mulutnya dan wajahnya benar-benar pucat. Guru Ouyun menggelengkan kepalanya saat dia melirik Wu Meier yang menderita dan berseru dengan sikap acuh tak acuh. Kamu sudah diberi kesempatan namun kamu tidak menghargainya. Ini salahmu, jadi jangan salahkan orang lain untuk itu. Dia adalah milikku dan tidak ada yang diizinkan untuk melihat laki-lakiku. Serangan Qian Beiye telah mematahkan urat Wu Meier. Mulai sekarang, dia tidak akan pernah bisa melanjutkan kultivasinya. Apakah itu kejam? Guru Ouyun tidak berpikir demikian karena wanita ini mencoba mencuri perhatian pria itu. Jika Qian Beiye tidak bereaksi, Guru Ouyun juga tidak akan pernah melepaskannya. Namun, dia tahu bahwa Xiao Ye tidak akan pernah membiarkan masalah ini mengganggunya. Oleh karena itu, dia tetap diam sejak awal. Meier. Murid-murid lainnya melihat Wu Meier yang terbaring di genangan darah dan buru-buru bergegas membantunya. Setelah memeriksa dengan cermat tubuh Wu Meier, mereka menatap dengan marah ke arah Guru Ouyun dan Qian Beiye. Kalian berdua,
Apa yang telah Meyer lakukan untuk menyinggung perasaanmu bahwa kamu akan menjadi begitu kejam padanya dan menimbulkan kerusakan yang begitu berat padanya? Qian Bei melirik dengan dingin ke arah wanita yang telah menanyainya dan menjawab dengan muram. Dia memiliki khayalan untuk merayuku. Dia memiliki delusi untuk merayuku. Jawaban sederhananya benar-benar membuat marah anggota Sekte Pesona. Mereka berdiri serempak dan memelototi Qian Bei dengan ganas. Meyer hanya menyukaimu. Apa yang salah dengan hal itu hingga membuatmu menghadapinya dengan cara yang begitu berat? Selain itu, aku dapat melihat bahwa ini adalah pertama kalinya kamu di sini, dengan menyinggung para anggota dari Sekte Pesona pada saat kedatangan pertamamu. Kamu tidak akan pernah memiliki kedamaian di hari-hari mendatang. Wu Meyer tidak memiliki kekuatan besar di Sekte Pesona dan hanya murid luar. Terlepas dari itu, dia masih menjadi murid dari Sekte Pesona. Tidak ada yang diizinkan untuk melewati siapapun yang memegang nama Sekte Pesona. Guru Ouyun tersenyum acuh tak acuh saat dia melirik murid-murid dari Sekte Pesona dan menjawab dengan santai. Jika kamu tidak ingin berbagi takdirnya, kamu sebaiknya pergi. Jika tidak, aku khawatir kamu tidak akan bisa pergi sama sekali. Wajah murid Sekte Pesona yang marah menjadi gelap. Dia memelototi Guru Ouyun dan Qian Bei dengan dingin sebelum melambaikan tangannya, memerintahkan murid-murid lain untuk menyebarkan elang Wu Meyer. Hal-hal tidak pernah berakhir dengan baik bagi mereka yang melawan Sekte Pesona. Kami akan pergi. Setelah dia selesai berbicara, dia memimpin kelompok murid dan pergi tanpa menyisakan pandangan kedua. Ayah telah menyebutkan organisasi ini padaku. Kilatan melintas di mata Guru Ouyun saat dia menatap ke arah di mana murid-murid Sekte Pesona telah pergi. Dia tampak tenggelam dalam pikirannya. Aku ingat Sekte Pesona dan Lembah Angin tampaknya memiliki hubungan yang cukup baik.